Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu jubilate hari ini firman Tuhan menyapa kita sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai dengan 36. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 hingga ayat 36. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah bagi Tuhan. Seandainya mantan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ditanya soal yang kita hadapi sekarang ini, mungkin dia tidak akan menjawab kita sebagaimana dia sering mengatakan, ya begitu saja kok repot. Tetapi dia mungkin akan mengatakan, inilah yang namanya repot. Saudaraku, kita bukan tidak mengakui bahwa di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi ini ada sesuatu yang baru yang tidak boleh tidak kita harus mengakuinya dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika Bait Allah yang kedua di Yerusalem diruntuhkan. Bait Allah yang pertama dibangun oleh Raja Salomo dan diruntuhkan pada masa pembuangan. Dan setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan, Bait Allah itu kembali dibangun. Tetapi sayangnya pada tahun 70 Masehi, Bait Allah itu kembali diruntuhkan oleh Kekaisaran Romawi. Sejak Bait Allah itu runtuh, yang biasanya imam besar harus masuk di tempat ruang yang maha kudus untuk menyampaikan doa syafaat kepada Allah, permohonan kepada Allah, tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi saudaraku, justru di tengah-tengah situasi itulah lahir satu doa yang populer di tengah-tengah bangsa Israel yang disebut dengan Ana Bekoah. Ana Bekoah adalah satu formula doa syafaat yang memohonkan pertolongan kepada Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Kalau doa syafaat di Bait Allah disampaikan sekali dalam satu tahun oleh imam besar di tempat ruang yang maha kudus, tetapi Ana Bekoah itu disampaikan ketika seorang imam memimpin satu ibadah, ada umat yang sedang berkumpul, atau ketika seorang ayah memimpin ibadah di tengah-tengah rumahnya. Begitu kuatnya pengaruh Ana Bekoah bagi orang Yahudi. Akhirnya doa itu disampaikan bukan lagi hanya sekali setahun, tetapi setiap hari disampaikan, didoakan di tengah-tengah rumah orang Yahudi. Dan bahkan apabila ada acara-acara resmi atau perayaan-perayaan, maka doa
ana bekoah pasti akan dibacakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang juga kita mengalami sesuatu yang baru. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, mungkin merupakan sesuatu ketidaknyamanan bagi saudara-saudara dan mungkin juga bagi anak-anak yang sedang belajar dari rumah. Tapi tidak boleh tidak, dalam situasi ini kita harus berusaha menikmatinya. Kita harus berusaha untuk merasa nyaman dengan situasi. Beribadah dari rumah. Pemahaman kita soal beribadah sebelum situasi ini adalah berkumpulnya orang-orang percaya memuliakan nama Tuhan yang dipimpin oleh pelayan-pelayan Tuhan di suatu tempat, di gereja atau tempat yang ditentukan oleh untuk beribadah. Ada tatap muka di sana, ada perkumpulan, koinonia. Tapi sekarang beribadah di rumah, mungkin melalui online atau live streaming, pastilah kurang nyaman dibandingkan dengan apa yang pernah kita lakukan selama ini. Tapi apa mau dikata, itulah sesuatu yang baru yang tidak boleh tidak kita harus terima untuk mengatasi situasi yang sedang kita hadapi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar tentang itu. Tapi kita juga sadar sesadar-sadarnya bahwa situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini sungguh cukup merepotkan kita. Kalau tidak karena terpaksa, tetaplah tinggal di rumah. Orang yang dirawat di rumah sakit tidak bisa dibesuk. Saudara kita, orang tua kita yang meninggal di kampung atau di tempat yang jauh tidak bisa lagi kita lihat. Karyawan yang dirumahkan, perekonomian yang terpuruk. Dan dalam situasi inilah kita diminta untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Saudaraku, sesungguhnya disinilah letak keistimewaan orang percaya, bahwa kita harus bisa bersyukur di hadapan Tuhan dalam situasi yang bagaimanapun. Ucapan syukur kita tidak dibatasi oleh kemakmuran atau kesengsaraan yang dialami oleh seseorang dengan ukuran manusia. Tetapi kita harus boleh bersyukur dalam situasi yang bagaimanapun. Pewaris Johnson & Johnson mewakili setiap orang yang makmur yang ada di dunia ini. Jesse Johnson, cucu pendiri daripada Johnson & Johnson yang sebagai sang pewaris, diketahui memiliki cara hidup yang penuh dengan kemewahan, sekolah elit, mobil mewah, tas branded. Tapi terakhir diketahui bahwa dia kecanduan minuman keras dan kokain. Bahkan dia sudah beberapa kali harus masuk panti rehabilitasi. Dalam pengakuannya, Jesse mengatakan bahwa dia belum pernah mendapatkan cinta sejati, apalagi sukacita sejati. Dan akhirnya dia bertemu dengan seorang pemuda, bintang reality show. Tapi sayangnya pemuda itu lebih mencintai hartanya Jesse daripada dia sendiri. Sehingga tidak beberapa lama lagi, tepatnya 4 Januari 2010, di saat Jesse berumur 30 tahun 3 bulan, ditemukan tak bernyawa di tempat tidurnya sendiri. Dan menurut penelitian, kematiannya disebabkan oleh komplikasi diabetes yang dialaminya sejak remaja. Saudaraku, berbeda dengan kisah itu, sebagaimana dituliskan dalam satu buku yang berjudul 450 Kisah untuk Kehidupan.
Gas Anderson menceritakan bagaimana kunjungannya ke suatu gereja di daerah pertanian di sebelah timur Alberta, Kanada, yang mengalami kekeringan dalam waktu yang cukup lama. Kondisi perekonomian sangat memperhatikan, bahkan sepertinya tidak ada lagi harapan. Tapi dalam situasi seperti itu, Anderson menemukan ada di sana banyak orang yang berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan ada salah satu dari antara mereka yang bersaksi dengan mengutip Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan, kambing domba dihalau dari kurungan, lembu dari sapi tidak ada di dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Mendengar kesaksian itu, Anderson berkata dalam hatinya, sungguh orang suci ini telah menemukan RSS. RSS bukan rumah sangat sederhana, tetapi rahasia sukacita sejati. Dia menemukan rahasia sukacita sejati karena dia mengetahui dan mempercayai Tuhan sebagaimana adanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Rasul Paulus juga mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat Efesus, sebagaimana epistel kita Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Di ayat 15 dikatakan di sana, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudaraku, orang bebal berbeda dengan orang bodoh. Orang bodoh karena dia belum tahu, tetapi orang bebal karena dia tidak mau tahu. Orang bodoh bisa menjadi pintar kalau diberitahu, tetapi orang bebal tidak akan pernah pintar karena dia selalu menganggap lebih tahu. Dan di ayat 17 dikatakan di sana, dan usahakanlah supaya engkau mengetahui apa kehendak Allah. Saudaraku, mengetahui kehendak Allah, mengenal Allah dan mempercayai Dia sebagaimana adanya, itulah yang memampukan kita untuk tetap bersorak-sorai mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dalam 1 Tawari pasal 16 diceritakan di sana Daud minta kepada Asaf dan saudara-saudaranya untuk menyanyikan syukur kepada Allah diiringi musik kecapi, gambus dan ceracap. Isi daripada syukur itu adalah soal kebesaran Allah, penyertaan Allah dan keadilan Allah. Sebagaimana di dalam ayat 25 dikatakan Tuhan kita itu besar dan lebih dahsyat dari segala Allah yang ada di dunia ini. Penyertaan Allah. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Daud berhasil membawa tabut Allah dari Obed-Edom, dari rumah Obed-Edom sampai ke Yerusalem atas penyertaan Allah, sehingga mereka diberkati Allah karena tabut Allah adalah simbol daripada kehadiran Allah. Mereka bersukacita karena kebesaran, karena penyertaan dan karena keadilan Allah. Dan tidak sampai di situ saja, mereka juga mengajak semua bangsa-bangsa untuk bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana di ayat 31 itu, biarlah orang berkata di tengah-tengah bangsa, Tuhan itu Raja. Hai seluruh bangsa, mari bersorak, Tuhan itu Raja.
Tuhan itu raja, raja yang bisa mengangkat kita dari segala terpurukan, raja yang akan membawa kita ke dalam segala kemenangan. Mereka juga mengajak seluruh ciptaan, biarlah langit bersukacita, biarlah bumi bersorak-sorai, pohon-pohon yang di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Hai laut dan segala isinya, tunjukkanlah gemuruhmu. Semua diajak untuk memuliakan Tuhan. Semua diajak untuk mengakui segala kebesarannya. Dan jelas di sana dikatakan, apa alasan mereka harus bersukacita memuliakan nama Tuhan? Sebab ia datang untuk menghakimi dunia. Ia datang untuk menghakimi bumi. Bumi yang tadinya diciptakan utuh, tapi karena oleh ulah manusia ada banyak hal yang tidak menyenangkan. Tuhan datang untuk mengadili bumi ini, supaya kembali nyaman sebagaimana adanya. Meluruskan yang bengkok, bukan membengkokkan yang lurus. Sebab ia baik. Allah itu pribadinya baik. Dia tidak bisa membohongi dirinya untuk melakukan kebaikan. Dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Allah mengasihi kita bukan karena kita mengasihi Dia, tetapi dari awal hingga akhir Tuhan akan senantiasa menunjukkan kasih-Nya. Saudaraku, itulah Daud bersama dengan Asaf dan saudara-saudaranya memimpin bangsa Israel untuk menyampaikan syukur kepada Tuhan. Dan selanjutnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat gelombang yang kedua. Setelah mereka menyampaikan syukur kepada Tuhan, kemudian mereka menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah, agar kami terbebas dari bangsa-bangsa. Saudaraku, bangsa Israel sudah mengalami banyak kemenangan. Bangsa Israel sudah merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu. Tapi mereka juga sadar di depan masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Karena itu mereka mau Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Mereka mau dikumpulkan dengan segala keyakinan ketika mereka bersatu, maka apapun yang dihadapi akan boleh ditaklukkan. Mereka akan mendapatkan kemenangan. Mereka memang jumlahnya kecil dibandingkan musuh yang harus dihadapi, tetapi dengan rasa kebersamaan dan melalui penyertaan Tuhan, kemenangan demi kemenangan pasti akan mereka capai. Dan setelah permohonan itu disampaikan kepada Tuhan dan mereka mendapatkan kemenangan, maka mereka akan melakukan seperti yang mereka katakan itu, supaya kami bersyukur kepadamu, supaya kami bermegah dalam puji-pujian dan mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, formula yang dipakai oleh bangsa Israel di dalam pimpinan Raja Daud ini, kiranya formula itu juga kita pakai untuk mengatasi situasi yang sedang kita hadapi. Memuliakan Tuhan, bersorak-sorai kepada Tuhan, dan setelah bersorak-sorai kepada Tuhan, kemudian menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Dan setelah permohonan itu dikabulkan oleh Tuhan, maka muncullah sorak-sorai yang baru di tengah-tengah kehidupan. Saudaraku, pergumulan kita sungguh besar, sungguh menyakitkan, sangat membosankan. Tetapi marilah kita, saudaraku, sebagaimana bangsa Israel yang mencoba untuk merenungkan bagaimana perbuatan baik dan ajaib yang dialami mereka
sepanjang perjalanan hidup ini. Marilah kita semua yang sedang bergumul, sisihkan waktumu untuk merenungkan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima selama ini dalam kehidupan kita. Dan oleh karena perenungan itu, kita dimampukan untuk bersorak-sorai kepada Tuhan, memuliakan namanya. Mengajak seluruh bangsa, mengajak seluruh ciptaan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari seluruh jemaat HKBP Makassar, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita seluruh masyarakat di sekitar gereja HKBP Makassar, mari kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Mungkin mereka akan mengatakan, ya kami mau ingin bersorak bersama-sama engkau. Tapi bagaimana ini? Situasinya bagaimana ini? Kehidupan kami sungguh sangat memprihatinkan. Kemudian kita akan mengatakan, tetaplah bersorak-sorai. Ada diakonia sosial gereja kita, ada tanggap bencana. Yang penting kita mari bersorak-sorai. Kita mengajak saudara kita seiman dari gereja GKSS Jemaat Immanuel Moncongloe. Marilah bersyukur, marilah beria-ria, marilah bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Mungkin kita akan mendengarkan seruan mereka, bagaimana kami mau bersuka cita. Jemaat kami yang hanya 43 KK, 34 diantaranya terdampak, dan 21 dirumahkan, 13 peternak mandiri. Tapi kita akan mengatakan, mari tetaplah bersuka cita, mari tetaplah bersorak-sorai, karena Ama Ebenezer telah bergerak, Parhalado telah bergerak, jemaat juga sudah bergerak. Dan bagi yang bergerak, silahkan bergerak. Jangan sampai kamu kena obesitas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengajak seluruh ciptaan, seluruh bangsa ini untuk bersorak-sorai memuliakan Tuhan, kemudian kita datang menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Selamatkanlah kami ya Allah dari setiap yang kami sedang pergumulkan ini. Kumpulkan kami, lepaskan kami, persatukan hati kami. Kalau ada di tengah-tengah kami yang mengatakan bahwa virus corona ini adalah rekayasa perorangan atau kelompok, atau bahkan ada yang menghubungkannya dengan antikristus dengan simbol 666. Sadarkan Tuhan bahwa yang dibutuhkan untuk itu hanyalah hikmat. Atau kalau ada orang yang mengatakan bahwa yang sedang kita hadapi ini adalah hukuman daripada Allah, biarlah Tuhan sadarkan bahwa yang dibutuhkan adalah satu tobat. Dan ajarkan juga, ingatkan juga mereka yang selalu menyerukan untuk bertobat, supaya mereka juga jangan lupa bertobat. Sehingga kita bisa kembali membangun kebersamaan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja ini. Sehingga secara bersama-sama kita akan menikmati kebaikan Tuhan kembali, dan kita akan bisa memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan dengan mengetahui dan mempercayai Tuhan sebagaimana adanya. Itu akan membuat kita menemukan rahasia sukacita sejati RSS. Dan itulah yang memampukan kita untuk bersorak bagi Tuhan. Selamat menemukan RSS. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita.
Selayaknya lah kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau adalah Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat. Tidak ada Tuhan dan Allah seperti Engkau. Segala yang ada di bumi ini seharusnya memuliakan namamu. Seluruh bangsa-bangsa seharusnya bersorak-sorai memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman ini, sehingga firman ini akan mengingatkan kami untuk merenungkan kembali setiap kebaikan Tuhan yang sudah kami terima, dan olehnya kami dimampukan untuk bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu ini akan menuntun setiap perjalanan kami. Biarlah firman ini akan membuka cara berpikir kami untuk boleh keluar dari persoalan pergumulan yang sedang kami hadapi. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hingga saat ini harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, supaya Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan ketabahan, kuasai hati dan pikirannya, supaya mereka tetap bersyukur dalam situasi apapun yang sedang mereka hadapi. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mendapat berkat melimpah untuk ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biarlah Engkau tambahkan segala yang baik di dalam kehidupannya, dan Engkau semakin menyadarkan mereka bahwa setiap yang mereka terima dalam kehidupannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, biarlah Tuhan melawat juga jemaat-Mu yang harus mendapatkan perawatan oleh karena sakit penyakit, atau yang dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan kuatkan, biarlah Tuhan mampukan untuk menghadapi segala sakit penyakit itu dengan segala keyakinan. Suatu saat kelak mereka akan menikmati kebaikan Tuhan, mendapatkan kesembuhan, dan boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman di tempat gereja-Mu yang kudus ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh tenaga-tenaga yang harus berjuang untuk melawan virus yang sedang melanda ini. Engkau kuatkan, Engkau jagai, Engkau mampukan Tuhan, supaya mereka boleh melakukan yang terbaik demi kepentingan kami dan demi kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati dan berikan hikmat kepada setiap pemimpin kami, baik pemimpin gereja tertinggi maupun pemimpin pemerintahan kami, supaya bisa memberikan keputusan-keputusan yang terbaik untuk membantu kami keluar dari persoalan pergumulan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.